Oke, selamat datang Mbak. Selamat siang. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, tapi kurang agak baik juga. Oh iya. Oke, jadi kedatangan Mbak pada siang hari ini, pada konseling hari ini pasti tidak semena-mena hanya untuk datang biasa aja ya, pasti ada masalah tertentu gitu. Oke, tapi sebelumnya mungkin biar lebih akrab gitu, kita perkenalan aja ya, biar lebih care gitu. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa ya Mbak? Nama saya Bu Sabrina. Oh, Sabrina. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak? 35 tahun. Oh, 35 tahun. Asal mana Mbak? Asal Mataram. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin selanjutnya saya izin memperkenalkan diri juga ya. Oke, nama saya Dewi Setiawati. Saya sekarang masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya berasal dari Karangkulit juga Mataram. Oke, baik. Akan tetapi sebelum kita melakukan closing pada siang hari ini, di sini kita akan melakukan kontrak persetujuan terlebih dahulu agar nantinya konseling yang kita lakukan berjalan sesuai dengan persetujuan dari Mbak. Oke, jadi di kontrak persetujuan ini ada yang namanya prinsip kesukarelaan, di mana Mbak sukarela untuk datang ke sini menceritakan masalahnya, dan nantinya kalau ada sesi-sesi selanjutnya sukarela dalam menjalaninya. Dan kemudian ada kerahasiaan, di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, di mana masalah Mbak tentang identitas Mbak itu kami rahasiakan. Dan yang terakhir adalah asas keterbukaan, di mana Mbak nantinya terbuka untuk menceritakan masalahnya, jangan sampai ada yang disembunyikan gitu, agar kita juga sebagai konseling bisa mengetahui permasalahan yang benar-benar terjadi sama Mbak. Begitu. Kemudian mungkin silakan Mbak disetujui dulu atau kita datangkan dulu kontrak persetujuannya. Oke, baik, terima kasih. Nah, setelah Mbak tanda tangan di kontrak persetujuan ini, maka saya berharap konseling pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian Mbak juga bisa memenuhi asas-asas tersebut gitu. Oke, baik, kita mulai ya. Kalau gitu Mbak bisa menceritakan apa sih alasan Mbak datang ke sini gitu, atau apa sih permasalahan yang sehingga membawa Mbak untuk datang ke sini gitu. Oke, jadi gini ya Mbak. Kan saya udah menikah nih, udah berapa tahun, 5 tahun. Sekarang komunikasi saya antar suami itu agak berkurang karena dia nggak pernah pulang. Terus pertama nggak pernah pulang, yang kedua dia itu jarang banget ngangkat telepon dari saya. Pokoknya chat pun nggak pernah dibalas gitu. Terus dari itu saya merasa cemas gitu, kayak overthinking dengan pikiran saya gitu, semua negatif saya pikirin gitu. Karena kalau boleh tahu suaminya Mbak kemana ya? Dia kerja kantoran. Oh, berarti Mbak di sini LDR ya? Iya Pak. Oh, kalau boleh tahu udah berapa lama LDR-nya? Udah 3 tahun. 3 tahun. Kira-kira apa sih yang Mbak rasain selama LDR? Rasa cemas sih, selalu curiga gitu. Terus saya merasa kesepian juga, karena kan saya juga punya anak nih, umur 4 tahun. Oh, udah punya anak Mbak? Masya Allah. Terus nggak ada sosok ayah loh di saya gitu. Mungkin yang bikin saya merasa sedih gitu, campur stres juga kayaknya. Ayah bikin sesuatu gitu. Saya mengerti apa yang Mbak rasakan, tapi kalau boleh tahu apa sih yang membuat Mbak itu sehingga merasa cemas gitu, terhadap pasangannya yang jauh lagi kerja gitu. Yang bikin saya merasa cemas itu yang pikiran saya Mbak, karena saya berpikir karena kita jarang komunikasi nih ya, udah kayak nggak baik komunikasinya, jadinya pikiran saya tuh
apakah dia selingkuh di sana? Ya. Kalau boleh tahu, kalau Mbak hubungin itu sering nggak suaminya jawab atau gimana gitu? Kadang jawab, tapi jarang. Kadang jawab, tapi nggak sesering mungkin gitu, nggak setiap hari gitu. Ada komunikasinya, tapi jarang. Oke, berarti permasalahannya Mbak di sini berarti Mbak merasa cemas, kesepian, terus kemudian curiga juga ya. Saya merasa sedih sih kalau merasakan seperti itu. Ya, saya mengerti apa yang Mbak rasakan, saya paham keadaan Mbak saat ini. Oke, baik. Jadi silakan Mbak tarik nafas terlebih dahulu, kemudian dibawa pelan-pelan. Oke, baik. Jadi di sini saya ada sebelumnya terima kasih telah menceritakan permasalahan Mbak secara terbuka, kemudian sukarela gitu ya. Oke, baik Mbak Sabrina. Jadi dari permasalahan tersebut saya ada saran dalam menyikapi permasalahan tersebut. Akan tetapi saya ingin bertanya kepada Mbak Sabrina terlebih dahulu, kira-kira ketika merasakan hal tersebut seperti cemas, terus kemudian takut, cemas, kesepian, kira-kira apa yang biasa Mbak Sabrina lakukan untuk mengalihkan perasaan tersebut? Saya juga masih bingung Mbak, gimana cara saya melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan perasaan cemas, sedih itu setiap hari yang saya rasakan. Jadinya pekerjaan rumah tangga pun tidak terselesaikan oleh saya karena perasaan seperti itu. Oh, jadi gara-gara hal-hal tersebut yang bisa berdampak pada pekerjaan Mbak. Oke, baik. Jadi di sini saya ada saran kepada Mbak. Yang pertama adalah saya menyarankan untuk membuat daily activity. Apakah sebelumnya Mbak pernah membuat atau merancang daily activity? Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi nanti Mbak buat daily activity yang dimana sebangun pagi, dari bangun pagi apa saja aktivitas yang harus Mbak lakukan. Kenapa? Karena tujuannya di sini adalah untuk mempermudah atau mengurangi rasa cemas tersebut. Maksudnya, ketika Mbak melakukan aktivitas yang sudah dirancang tadi, dari aktivitas tadi, Mbak merasa lebih kurang karena Mbak melakukan hal-hal yang sudah disibukkan dengan hal-hal yang sudah dirancang tersebut, sehingga rasa cemas Mbak, kesepian Mbak lebih berkurang gitu. Kemudian adapun di sini saya menyarankan untuk melakukan meditasi. Mungkin nanti mungkin nanti kalau saya berkesempatan untuk mempraktikkan meditasi, saya akan mempraktikannya kepada Mbak. Nah, apa gunanya meditasi ini? Gunanya adalah untuk memberikan ketenangan kepada Mbak, untuk melatih kefokusan Mbak terhadap sesuatu yang sedang terjadi saat ini gitu. Mbak lakukan sesuatu yang terjadi saat ini, jangan terlalu overthinking terhadap pasangan Mbak gitu, untuk mengurangi overthinking Mbak terhadap suaminya. Kemudian saran saya yang terakhir adalah ketika Mbak ditelepon atau menelpon pasangannya dan ketika suaminya pulang atau bertemu dengan suaminya Mbak bisa mengungkapkan apa yang Mbak rasakan. Mbak bisa mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada Mbak agar suaminya Mbak Sabrina mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama Mbak Sabrina. Nah, itu dia tadi ada 3. Kemudian untuk bagian meditasinya mungkin nanti lain kali akan saya hubungi Mbak, atau mungkin nanti bisa saya share video bagaimana caranya, teknik-tekniknya. Mungkin nanti saya bersama pandu Mbak lewat telepon aja ya. Bisa Mbak? Bisa. Oke, baik. Nanti mungkin untuk
tiga tips ini akan saya tuliskan, terus kemudian saya kirim ke Mbak. Tidak lain tujuannya adalah untuk membantu Mbak mengurangi rasa cemas, takut, kemudian kesedihan tersebut. Oke, itu dia ya Mbak ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas keterbukaannya, atas kesukarelaannya, dan tentu asas kerahasiaannya, identitas Mbak dan permasalahan-permasalahan yang Mbak rasakan berasaskan kerahasiaan yang tidak akan ditahu oleh siapapun kecuali saya gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak sekali lagi, jauh-jauh datang dari Mataram ya Mbak ya, ya Allah. Oke, kita tutup untuk sesi konseling pada hari ini. Jikalau nanti Mbak merasa apakah merasa lebih baik atau lebih lebih gimana Mbak bisa menghubungi nomor saya lagi. Kita akan adakan pertemuan jikalau Mbak Sabrina membutuhkan pertemuan lagi. Oke, baik, terima kasih Mbak. Saya juga berterima kasih kepada Mbak mendengarkan curahan saya, dan semoga apa yang Mbak kasih solusi tadi bisa saya terapin di kehidupan saya sehari-hari. Baik, semoga dipermudah ya Mbak Sabrina. Nah, kemudian untuk menutup konseling kita pada siang hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga permasalahan Mbak Sabrina ini segera diselesaikan atau segera diberi petunjuk, diberi kemudahan. Kita berdoa. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mbak Nana. Saya berterima kasih untuk kesekian kalinya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, baik. Ya, Saya pamit pulang dulu. Baik, kasih ya Mbak Sabrina, sampai jumpa lagi. Hati-hati